Dan saudaraku, saya lihat sekarang dari apa yang dinubuatkan dalam Yesaya 60 itu, domba-domba dari Kedar Nebayot itu menunjukkan Tuhan sekarang sedang mengerjakan mana-mana yang mau diselamatkan dari suku apapun, dari agama apapun. Orang Kristen memang harus mengabarkan Injil. Kita juga harus mengabarkan Injil. Tapi tidak kuat manusia ini. Itu sebabnya pekerjaan Yesus yang begitu heran. Orang sembahyang di tempat dia sembahyang, dia lihat Tuhan, bertobat, terima Yesus. Orang ke sana, ke intinya dia ibadahnya, dia lihat Yesus, bertobat dia di situ. Amin, saudaraku. Di mana-mana banyak pertobatan, Yesus sendiri yang menyatakan diri kepadanya. Ini saudaraku. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal yang ke-23 saya akan bacakan bagi kita dengan pasal, ayatnya sama, pasalnya sama. Jadi Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun renungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Kita mau baca bersama-sama Bilangan 23 ayat 23, 1, 2, 3. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Israel ataupun renungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Saudara-saudara yang kekasih, Yakub itu adalah yang ditentukan untuk diberkati Tuhan. Yakub itu ditentukan untuk diberkati Tuhan. Sewaktu mereka masih ada di dalam kandungan, ibu yang mengandung mereka sangat merasa sakit. Saudara-saudara yang kekasih, waktu ibunya sangat sakit, maka dia juga berserah diri kepada Tuhan, maka dia juga mendapat firman dari Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 25 kalau kita mulai baca ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya
sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tapi anak-anaknya bertolak-tolak di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini saudara-saudaraku, jadi sudah ada berkat mulai dari awal. Ini karena Tuhan Maha tahu dalam semuanya. Jadi memang kalau ada masalah di dalam kehidupan ataupun dalam keluarga ataupun dalam nikah, ini ada sangat baik kalau minta petunjuk kepada Tuhan. Ini dalam kalimat terakhir tadi ayat 22, dan ia pergi minta petunjuk kepada Tuhan. Ini sangat baik saudara-saudaraku, kalau kita datang berdoa kepada Tuhan, kita memperhatikan firman Tuhan atas segala hidup kita. Ini adalah yang sangat baik, dan kita akan juga mendapat kepastian, jawaban yang pasti. Bukan mudah-mudahan, dan kita lihat Tuhan dalam pembacaan firman ini memberikan pengertian yang sesungguhnya atas pengalaman dari Ribka. Ayat 23, firman Tuhan padanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu. Ini bangsa yang terberkati dengan yang kurang terberkati. Bangsa yang rohani dengan bangsa yang kurang berohani. Bangsa yang mementingkan Tuhan dengan yang lebih mementingkan keinginan daging. Kiranya kita yang rohani, yang lebih mementingkan Tuhan. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Jadi dalam kita juga, kita di sini masih di dalam daging, ada keinginannya semua, makan, minum. Sebenarnya tidak salah saudaraku, tapi jangan itu membuat keinginan akan dunia, keinginan daging, jangan membuat kerohanian sampai tergencet, sampai mati. Ya, jadi harus tetap yang rohani itu yang berkembang dalam kita. Ini saudara-saudara yang kasih. Inilah perjuangan kita, ini pergumulan kita. Kalau ini nggak ada, sia-sia kita beribadah, saudara-saudaraku. Ya, jadi inilah yang sedang kita pelajari terus. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Inilah yang selalu ada di dalam kita, saudaraku, kembar. Keinginan rohani, keinginan daging. Itu terus, keinginan dunia, keinginan surgawi.
Ini saudara-saudaraku. Jadi kiranya kita selalu menang yang rohani yang lebih kuat. Ini perjuangan kita. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Saudara-saudaraku, yang menjadi pilihan Tuhan itu harus kita memiliki seperti Yesus Kristus. Di mana kebinasaan manusia, itulah yang Yesus mau angkat. Di mana dosa dunia ini. Sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 29, keesokan harinya Yohanes berkata kepada muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Walaupun di dalam hal yang kecil, inilah saudara-saudaraku yang sudah ada. Makanya juga Yakub itu dari kandungan sudah terpilih. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 3, bahwa perjanjian terhadap ular, maka anak perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Tapi ular itu bisa menyakiti tumit anak daripada perempuan itu. Mungkin kita mau baca lebih bagus ya. Kita mau baca dulu dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal 3, kita akan membaca ayat 16. 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi Kejadian 3 ayat 15 ya. Saya lanjut. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi yang dapat dijangkau oleh ular adalah tumit. Nah, ini saudaraku. Jadi begitu tumit Esau keluar, dilindungi. Ini saudara-saudaraku. Nubuatnya di situ. Dipegang. Jadi seandainya ular itu ngamuk, yaitu tangan Yakub duluan yang remuk. Ini saudara-saudaraku, makanya kita jangan membuka kelemahan orang lain. Amin, saudaraku. Jangan memperkatakan kelemahan orang lain. Kita akan hilang ucapan syukur. Kita tidak akan bisa lagi mengucap syukur senantiasa. Kenapa orang rohaninya tidak maju? Selalu melihat kekurangan orang lain. Sebabnya Yesus membuat ukuran. Apa yang engkau inginkan orang perbuat kepadamu,
perbuatlah dahulu kepada orang lain. Haleluya. Jadi ukurannya di kita, saudaraku. Kalau kita senang gak dikatain, jangan katain orang. Kalau apa yang kita senangi orang perbuat bagi kita, ya kita buat bagi orang lain. Inilah yang ada pada Yakub. Jadi tadi di dalam kitab Kejadian pasal berapa tadi? 25 ya? 26 ya? Ya. Jadi Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Itu bukan sembarang, saudaraku. Semua firman Tuhan titik komanya ada artinya. Ini ada nubuatnya. Itu hebatnya firman Tuhan. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, dan semua ada rentetan sampai ke akhir sekali. Sebab keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Jadi kenapa bukan kepalanya? Nah, itulah kelemahan, saudaraku, yang bisa pertama sekali dijangkau oleh ular iblis. Di situ kelemahan. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Dan seterusnya, saudara-saudaraku, tabiat-tabiat yang keberkatan itu ada pada Yakub. Esau ini di dalam banyak hal akhirnya nanti dia menyusahkan bapaknya, orang tuanya, sampai di dalam pernikahannya. Ini saudara-saudaraku, itu nanti Esau ini tidak peduli dia bagaimana caranya supaya orang tuanya yang melahirkan dia susah, saudaraku. Ya, ini nanti kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang lain, jadi kalau si Esau ini sudah tidak lagi terberkati, maka nanti sampai mana yang tidak disenangi oleh bapak mereka, itulah yang diambil oleh Esau ini. Ya. Kalau kita perhatikan lagi itu, ya, mungkin nanti suatu waktu aja kita baca ya. Kita tidak terlalu melebar dulu. Kita kembali ke Bilangan pasal yang ke-23 ini.
supaya segala berkat ini memang benar-benar terjadi bagi kita. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Israel adalah nama yang sudah disatukan dengan Tuhan. Nama Tuhan adalah dengan kata El. Makanya ada Elohim, El Shaddai. Ini saudaraku. Jadi sudah disatukan. Dan nama ini diberikan kepada Yakub setelah Yakub bergumul dalam doa dan menang. Haleluya. Nah, inilah makanya kita dalam doa penyembahan ini ada berkat, saudara-saudaraku. Ya. Atau siapa yang bisa Kejadian berapa? 32 ya. 38. 28. Apa yang dimaksud 28? Hah? Nah, itu Yakub sesudah pulang dari mertuanya, namanya siapa? Laban. Ya, sesudah Yakub pulang dari mertuanya Laban, Yakub itu takut menghadapi Esau. Nah, ini bolehlah pasal 32. Tadi ada yang bilang pasal 32. Ya udah. Ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenek Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Nah, biar kita lebih cepat saja lagi, naik lagi terus. 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang.
Jadi pergumulan doa kita, saudaraku, harus bersungguh-sungguh dan menang. Inilah, makanya kita datang terus belajar bergumul berdoa, menyembah Tuhan. Sampai Tuhan datang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapakah engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Inilah, saudaraku, mengapa kita berdoa, menyembah, bergumul. Kita harus sampai berdoa. Dan doa kita harus sampai dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak ada lagi keinginan kita muliakan Tuhan. Bagaikan kita terus sudah mencari Tuhan. Jadi semua sudah fokus hanya kepada Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Dan kalau kita menang dalam hal itu, kita pemenang, saudara-saudaraku. Di ujung nama kita ada nama Tuhan. Dan kita akan aman sampai kapanpun. Apapun tantangan, kesulitan, tidak ada lagi yang menyusahkan kita. Itu yang dikatakan tadi. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Jadi Yakub dipilih Tuhan, bukan hanya dipilih begitu saja, saudaraku, tapi ada perbuatan. Inilah yang selalu banyak orang tidak mengerti. Yesus sudah menebus dosa, itu benar. Tapi itu permulaan. Sesudah dosa kita ditebus, bagaimana kita dari depan ke depan? Inilah pergumulan, harus menang itu. Kecuali kalau seperti salah satu yang di sebelah Yesus, begitu percaya, habis waktunya. Apa habis waktunya? Tidak ada lagi, saudaraku. Karena saat itu dia harus apa? Meninggal dunia. Ya, saudaraku ya. Terus dia kemana? Bersama Tuhan di Firdaus. Ini saudara-saudaraku. Tapi kita begitu percaya dulu, udah di Firdaus kita. Belum. Yang masih di Tangerang, yang masih di Tangerang. Yang masih di Depok, yang di Depok. Masih di Ceger. Masih di Ciganjur. Masih. Nah, sesudah kita percaya itu, apa yang kita lakukan? Inilah, saudaraku, kita harus terus dalam pergumulan. Khususnya seperti di malam hari ini, doa pergumulan, supaya semua hidup kita ini hidup di dalam rohani. Jadi dalam penyembahan itu pergumulan kita. Nggak lagi keduniawian, nggak lagi kedagingan. Apalagi tidak lagi dicampur dengan hal-hal menyimpan kesalahan orang, menyukai dosa-dosa, menyukai hal-hal yang lain, ada tipu daya, tipu muslihat, segala hal, saudara-saudaraku. Kalau kita masih begitu, Yesus sudah datang mengampuni, menyucikan, tapi terus perjalanan kita masih tetap begitu, sebentar, saudaraku, hancur. Nggak ada kekuatan, nggak ada kemenangan. Semua saudara-saudaraku, tadi karena kita sudah baca di Yakub dan Israel, ya Israel sekarang juga begitu sama.
Tapi nanti kalau mereka ada kekurangan, habis saudara-saudaraku. Nanti suatu waktu, karena di dalam bilangan 23 ini, itu bangsa Israel masih teguh di dalam Tuhan. Jadi datang Raja Moab. Ini memang saudara-saudaraku, keturunan ini ada juga saudara-saudaraku. Jadi Lot itu adalah ponakannya Abraham. Tapi ponakannya perempuan, istri Lot, badannya sudah lari dari kebinasaan, tapi keinginannya, kemauannya, pikirannya masih terikat. Akhirnya itu membuat hancur juga nikahnya. Jadi anak-anak mereka ingin meneruskan keturunan dari bapaknya, tapi sudah tidak baik lagi. Tidak sesuai dengan firman. Dan itulah yang menjadi Amon dan Moab. Dan yang ingin supaya orang Israel ini dikutuk oleh Raja Moab, ya, Balak, Raja Moab. Ini saudara-saudaraku, kalau kita baca banyak saudara-saudaraku, ya, ayat 36 dulu, pasal 22. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon. Pada ujung perbatasan itu, dan berkatalah Balak kepada Bileam, bukankah aku sudah mengutus engkau memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu? Ini saudara-saudaraku. Ada yang mau bantu baca lagi? Lanjut saja. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, ini aku sudah datang kepadamu sekarang, tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak, dan sampailah mereka ke Kiryat Uzot. Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba, dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnya lah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Ya, saya biar semua kita langsung bisa lihat pasal 22 ayat 4. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Nah, ini saudaraku, ya. Jadi
Moab itu adalah keturunan dari Lot dengan nikah yang tidak baik, karena Lot itu, Moab itu adalah anak atau sekalian cucu. Nah, itu kan nggak benar. Anak sekalian cucu. Kenapa? Karena itu cucu dari anaknya. Tapi dia anaknya sendiri. Nah, itu sudah aku ya. Itulah Moab. Nanti sampai terus-terus. Nah, itulah. Moab itu terus menggoda pikiran. Saudara-saudaraku yang kekasih, sampai kepada ya nantinya, karena mereka lihat apapun yang terjadi, kalau bangsa Israel masih terus bergumul, apalagi di dalam roh dan kebenaran, dan bagi kita sekarang kalau di dalam penyembahan yang benar, segala mantra nggak mempan, kebinasaan nggak mempan. Kita diberkati oleh Tuhan. Tapi apa yang diajar oleh Bileam ini, karena dia walaupun nabi tapi sudah kadung dia terima Raja Moab, sudah kadung dia terima apa namanya, suap. Ini suap-suapan juga ini saudaraku. Makanya kalau di Indonesia kalau udah terima suap-suapan ini, kalau udah ketangkap dikasih rompi bagus, rompi warna apa? Oranye. Ini saudara-saudaraku. Ini. Jadi itulah pintar-pintarnya si Bileam ini. Kalau kamu mau menang, udahlah, goda aja itu orang Israel supaya berbuat dosa, berzina dan makan penyembahan berhala. Ini saudaraku. Bilangan 31 ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebab orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, di dalam kita harus kuat. Pertama, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini pertobatan awal. Dan seterusnya kita harus terus dibaharui dari sehari sampai ke sehari. Dan berpuncak kepada Wahyu 14. 144.000 yang selalu mengikut anak domba itu kemanapun dia pergi. Sehingga mereka berpengalaman tersendiri. Dan mereka adalah yang sangat inti dari penebusan darah Yesus Kristus. Biar Tuhan tolong kita, saudaraku, semakin masuk dalam kekudusan itu. Jadi maupun lewat antikris, mau lihat apa, enggak peduli, takut. Haleluya. Banyak orang takut. Lah, Tuhannya itu di mana dia kalau masih dikalahin antikris? Wah, berarti dia belum mau dikuduskan. Inilah saudaraku, maka kita harus bergumul dalam doa dan penyembahan. Supaya dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 23, ada yang mau baca, biarpun kita sudah sering baca, tolong bantu. Yohanes 4 ayat 23.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Haleluya. Kalau ini terjadi bagi kita, saudaraku, Tuhan pasti tolong kita. Tidak ada yang dikhawatirkan. Mau antikris, mau apa, ngapain takut? Inilah yang saya lihat sekarang juga. Orang Israel kalau tetap dia di dalam Tuhan, tidak ada yang bisa kalahin dia. Mau diapain pun. Kita sudah baca tadi. Tapi satu yang saya lihat, yang mereka belum pernah memperhatikan. Dan inilah nanti yang terakhir kejadian bagi bangsa itu. Kalau kita memperhatikan, dan ini juga banyak tidak memperhatikan ini. Yohanes pasal yang kedua ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini sudah hampir 2000 tahun mereka belum menuruti ini. Apa yang dimaksud dengan ini? Dan banyak juga belum bisa menyampaikan ini apa maksudnya dengan jelas. Di dalam Galatia sudah disebutkan Taurat tidak bisa menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan adalah Yesus. Itu sebabnya Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita selamat. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kamu boleh baca. Akulah jalan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi secara bangsa Israel ini belum mereka sentuh ini. Walaupun sudah ada yang menerima. Seperti pada awalnya 12 murid Yesus dan ada beberapa. Tapi itu pun terus disiksa oleh mereka. Ini saudara-saudaraku. Jadi secara umum mereka belum terima. Saya lihat ini nanti akan membuat mereka gagal. Terpuruk. Dicoba memanggil nama Allah yang mereka sembah dalam agama yang lama. Belum mau rombak itu yang lama. Tapi saya yakin Roh Kudus akan menolong mereka menerima Yesus Kristus. Baru mereka menang. Sebelum itu mereka akan kalah terus nanti. Kalau itu sudah memang waktu yang paling akhir, karena kalau mereka terima, itu penutup bagi di luar bangsa Israel. Berarti Wahyu 7 dari segala suku, bangsa, kaum sudah cukup. Maka mereka terima. Dan semua dunia bisa mereka kalahkan. Nanti peperangan ada yang dari timur datang, Gog Magog, ya mungkin
negara-negara raksasa itu datang perang. Dan kalau bangsa Israel sudah berdoa, Yesus, Engkaulah Mesias yang kami nanti-nanti, selama ini kami sudah salah. Ini saudara-saudaraku sudah hampir 2000 tahun ini. Yohanes pasal 2 ini ayat 19. Ini nggak bisa nggak jadi, harus jadi. Sekarang banyak pendeta belum benar-benar mengerti apa artinya ini. Tapi kita sudah harus mengerti, saudaraku. Tidak bisa tidak, harus terjadi. Mereka harus selamat hanya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi yang lama itu, ini mereka kokoh dengan itu. Justru dengan tidak mau merombak itu, mereka pikir mereka beribadah yang paling bagus. Padahal Tuhan sudah berkata, rombak. Tidak ada orang selamat karena Taurat. Haleluya, saudaraku. Hanya karena Yesus. Jadi, kalau itu boleh terjadi, memang itu sudah penutup, saudara-saudaraku. Ya, kita harus selalu sampai mengerti ini. Roma 11 ini. Ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Jadi mereka belum mau merombak. Maka bangsa-bangsa lain menerima. Dan saudaraku, saya lihat sekarang, dari apa yang dinubuatkan dalam Yesaya 60 itu, domba-domba dari Kedar Nebayot itu menunjukkan Tuhan sekarang sedang mengerjakan mana-mana yang mau diselamatkan, dari suku apapun, dari agama apapun. Orang Kristen memang harus mengabarkan Injil. Kita juga harus mengabarkan Injil. Tapi tidak kuat manusia ini. Itu sebabnya pekerjaan Yesus yang begitu heran. Orang sembahyang di tempat dia sembahyang, dia lihat Tuhan, bertobat, terima Yesus. Orang ke sana, ke intinya dia ibadahnya, dia lihat Yesus, bertobat dia di situ. Amin, saudaraku. Di mana-mana banyak pertobatan, Yesus sendiri yang menyatakan diri kepadanya. Ini saudaraku, heboh sekarang. Jangan sampai kita nanti enggak bergerak dengan sungguh-sungguh. Ya, kita harus bergerak sampai keakuan, kedagingan, egonya itu harus habis, saudara-saudaraku. Sehingga kita harus sampai berdoa di dalam roh dan kebenaran. Jangan simpan sedikit kebencian. Jangan simpan sedikit keduniawian, dosa. Mari berdoa dalam roh dan kebenaran. Berjuang seperti Yakub menjadi Israel. Nama Israel adalah nama yang sudah menang bergumul, doa semalam-malaman. Dan namanya diganti jadi Israel, pemenang, saudara-saudaraku. Malam hari ini harus kita menjadi pemenang. Ini saudaraku. Makanya kita jangan lihat sini. Kalau sini diam, kita diam. Bergumul. Ini saudaraku. Masing-masing kita bergumul. Harus sampai kita diberkati Tuhan. Harus sampai menang. Orang aja yoga lama, saudaraku. Semedi bisa berminggu-minggu. Semedi, saudaraku. Masa kita berdoa cuma 10 menit, enggak berdoa lagi, udah diam. Tapi kita harus bergumul sampai menang. Amin.
Yakub jadi Israel bergumul satu malam-malaman sampai matahari sudah terbit. Udahlah, lepasinlah aku. Aku tidak mau melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Ya udahlah, saya berkatilah kau. Siapa namamu? Yakub. Ya udah, ganti namamu bukan Yakub lagi, tapi Israel. Itu artinya pemenang. Jadi kita harus dari pemenang kepada menang. Itu kegerakan akhir. Biar Tuhan tolong kita. Kita mau sembah Tuhan.